bikin video di Instagram. Terus lama-lama ya pas aku bikin video di Instagram, bulan puasa tahun kemarin, bulan puasa tahun kemarin, hampir-hampir sebelumnya, saya kayak ada challenge gitu loh. Ada challenge buat gak main Instagram Hmm. selama full 1 bulan gitu istilahnya. Selama full 1 bulan. Tapi di draft galeri itu banyak banget video di Hmm. galeri. Itu saya greget banget. Kayak ini harus diupload, tapi kalau diupload hilang dong janji saya ke netizen gitu. Janji saya Wah, ke orang. Nah, sebelum-sebelumnya saya kan punya santri di sini. Di sini kan tahu gak jamet, istilah jamet? ya kayak Jamet ya. Hah? santri kalong gitu. Iya yang kayak dinding ba dinding oi gitu yang rame, rambut panjang gitu, tahu? Oh, ya, Tahu kan? ya, Tahu ya kan? tahu. Itu salah satu santri aku, ada yang dibully jamet. Kan pusatnya di Madura memang. Kayak gitu tuh pusatnya di Madura. Ya. Nah, aku Terus, bingung kenapa jak jamet gitu. Kenapa nih orang diajak jamet? Cek aja kata 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 santri aku. Cek aja Rahusan. Dia bikin video di TikTok joget jamet gitu katanya. Aku penasaran. Aku buka TikTok, aku waktu itu download TikTok cuman demi ini orang. Demi ini oh, orang. oh, Nah, iya, pas iya. aku cek videonya emang lucu banget ya Allah kenapa joget-joget gitu kataku ya Allah. Jadi aku bilang, "Hei, kau harus jadi orang yang jangan kayak gini, kau jangan ngikutin orang-orang gitu." Nah, jadi tapi tetap aja kayak aku save buat hiburan sendiri gitu. Nah, Salah tapi satu TikToknya nggak pernah aku buka sama sekali. Nah, Hmm. ya aku coba upload itu video-videoku, aku masukin aja ke situ. Soalnya kan gemes gitu loh, nggak mau tersimpan di galeri, pengennya ke upload. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, iya. Sempat fase-fase kayak star syndrome. Gimana tuh? Apa yang kamu rasain? Eh, mulai timbul beberapa. Alhamdulillah sekarang udah bisa ngontrol. Kayak ngerasa hampa aja gitu. Alhamdulillah saya ngerasa punya punya perasaan hampa gitu. Jadi sempat beberapa fase di mana kayak perasaan ujub gitu. Itu mulai muncul. Biasanya saya kalau udah muncul kayak gitu kayak vakum. Saya gak mau main TikTok 1 minggu, 2 minggu gitu. Udah Itu dah cara itu. Kenapa? biasa ya biasanya kan rasa ujub pria itu kan nggak kita sadarin sendiri gitu ya. Ada Kalau saya wajib gitu. hmm. Terus Kalau terus sampai ya akhirnya kayak setiap kali perasaan kayak gitu muncul aku memutuskan udah gak boleh buka sama sekali. Nah kalau di Instagram alhamdulillah gak pernah. hmm. Karena interaksi antara saya dan followers di Instagram tuh jarang. Hmm. Nah tapi kalau di TikTok itu interaksinya kuat banget. Interaksi Aku antar komunitas cepet banget. Jadi aku tahu ketika ngelihat pujian-pujian, ketika ngelihat apa itu tuh gampang banget buat dilihat. Nah akhirnya sekarang jujur saya kalau dipuji sama orang yang bukan di bawah, istilahnya dipuji sama kebanyakan orang awam, saya hampa, kayak gak ngerasain apa-apa. Dipuji sama orang yang bukan awam, saya ngerasa malu. iya, 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 iya. Wah, Iya, aku dulu juga perasaan sama posisi yang seperti pacaran ya. hmm. Gimana tadi putus-putus? Dulu Bang Bang Alfa, Bang Hawa ini apa namanya? Video pertama yang rame setauku itu yang bahas pacaran ya. Enggak sih. Setahu aku yang ngerasa ya. Aku ngerasanya tuh naik itu ketika aku ngebahas tentang orang gila yang ngebunuh ustadz-ustadz. Tau nggak kan? Oh, iya 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 iya. Dan itu di repost sama banyak akun apa ya? Akun MCI gitu, My Cyber Almi gitu. Mainnya Banyak yang share, aku juga kan katanya, wah bang, gua laporin ke UU ITE loh gitu. Kayak gitu. Tapi ya sampai sekarang nggak ada sih. sekarang main aman ya. Bukan sih, lebih kepada kita tuh kan eh, jadi apa ya, orang yang dilihat gitu, orang yang dicontoh. Ya walaupun kita ngerasa kayak enggak juga, tapi faktanya banyak orang yang bilang, oh ini inspiratif sekali, ini tuh membuat saya lebih baik gitu. Nah dari situ mulai lebih berhati-hati dalam berkata, dalam berbuat, dalam ngepost sesuatu. Nggak semua hal harus di post gitu kan. Benar benar.
Ya, bener. dari awal sebenarnya kan aku bertanya-tanya juga kenapa sih aku bisa sampai di sini gitu. Sampai banyak yang ngikutin apa sih emang aku emang ngelakuin apa sih? Cuman ngomong gitu doang padahal kan. Tapi ternyata kalau secara teori marketing ya, orang itu bisa jadi booming itu karena dia tiga hal, karena ada tiga hal. Satu dia jadi yang pertama, dua Hmm. dia jadi yang dua dia jadi yang apa ya terbaik, yang ketiga dia jadi yang berbeda. Jadi misalnya dulu inget gak orang-orang selebgram yang awal-awal Instagram naik yang Islami itu siapa? Bang Muzamil setahu ya, Muzamil Hasbalah. Iya, iya. Jadi Aku waktu gak itu gitu. oh nggak ngikutin ya. Jadi Instagram tuh dulu waktu itu 15 detik doang, Sen. Iya, aku ingat. Ya, nah, Bang Muzamil tuh ngupload tentang ngaji-ngaji gitu, ngaji-ngaji ngupload hingga suatu saat di repost sama kalau nggak salah Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian booming tuh, booming. Nah, habis itu viral kan di YouTube, masuk ke TV. Terus kemudian ada yang ngikutin. Bang Taki, terus siapa lagi? Bang Boim, terus siapa lagi? Bang Bahanan dan gitu ya. Nah, empat itu jadi icon ini tuh. Empat itu jadi icon reciter Quran gitu. Walaupun Hmm. sebenarnya mungkin ada banyak orang yang lebih bagus gitu ya, suaranya yang lebih bersanat gitu bacaannya gitu ya. Tapi karena mereka bukan orang yang memulai, bukan orang yang pertama memulai, jadi ya mereka nggak keangkat. Nah, jadi Hmm. orang kalau misalnya ada orang yang baca Quran di Instagram, di media sosial, ya tetap aja ikonnya yang empat orang itu. Nah, kemudian Iya. jadi yang berbeda, jadi yang terbaik. Antum bisa naik ketika antum emang terbaik banget di situ gitu. Hmm. Sama antum jadi beda gitu. Sama antum jadi. Nah, salah satu faktor yang membuat antum bisa meledak di TikTok itu adalah antum jadi yang pertama dan antum jadi yang berbeda dan antum jadi yang terbaik. Waktu Oh, itu kan soalnya TikTok kan ya kan yang pertama soalnya bisa TikTok di itu pertama. joget. Kalau pertama beneran, tapi kayak yang berbeda mungkin beneran berbeda. Saya beda sendiri. Kalau yang terbaik enggak banyak. Ya ya ya. Iya kan soalnya image TikTok waktu itu kan masih kayak joget-joget, aplikasi joget gitu kan. Nah, antum Iya. masuk sebagai orang yang berbeda dan pertama gitu. Dan orang merindukan itu di Mhm. media sosial itu gitu. Sebenarnya ada banyak orang yang bilang ke aku juga, bang main bang ke TikTok, main ke TikTok gitu. Tapi ya kayaknya aku belum siap deh. Gitu. Udah cukup Instagram aja dulu gitu. Dan pada saat aku belum punya TikTok ya. Tapi nanti aku minta ajarin sama antum ya. Ya, ya, ya. Cuman Tapi aku yang jelas, sendiri ya kalau ditanya Hmm. ada orang bilang, Sen, aku download TikTok aman nggak? Aku saranin, udah gak usah download. Gitu. Saran aku. Kenapa? Kalau ada orang, kenapa? Kenapa? Apakah Husen nggak pengen disaingin? Kenapa? Kenapa enggak? Kenapa nyaranin untuk enggak main TikTok? Darul mafasid aula min jalbil masalih. Mencegah keburukan, menolak keburukan itu jauh lebih baik daripada mengambil maslahat-maslahat baru. Memang di sana banyak maslahat, tapi mafsadatnya lebih banyak. Yes. Iya sih, Kecuali aku juga ngerasain itu sih. kecuali memang ada niatan buat dakwah atau apa. Hmm. Tapi karena cuma buat cari hiburan atau sebagainya, mendingan jangan. Jangan. Hmm. Saya ini kalau Bahkan, emang nggak punya tanggung jawab, kalau emang ngerasa udah gak punya tanggung jawab di TikTok atau apa, udah saya hapus. iya betul betul betul. Iya betul. Followers yang sedang kamu punya ini, ya kan, pengikut kamu TikTok di Instagram itu kan amanah ya secara nggak langsung dan tumalatus alun nayomaidin anin naim benar-benar Allah tanya gitu kan pakai tauhid loh Iya, di sana. benar Dan banget. kalau antum tuh bagiku ya, yang aku ngelihat nih, misalnya antum nih dari TikTok nih berhenti dari Instagram. Kalau antum begitu, aku ngerasa antum tuh zolim tuh ya. Itu udah dikasih sama Allah gitu ya. Orang butuh konten antum gitu. Antum tinggalin, waduh parah. Saya itu kapan? Kan setiap kali saya buka TikTok, yang pertama kali saya buka adalah mentionan. Hmm. Mentionan di tek-tekan. Nah, orang-orang di tek-tekan tuh kayak nanya semua. Oh, Itu itu adalah harus untuk. pertanyaan. Kayak misal ada berita hoax gitu ya, berita hoax yang ngomong agama tapi ngawur gitu. Itu yang Hmm. percaya banyak banget, banyak Contoh, banget, ratusan ratusan ribuan orang gitu yang percaya sama itu. Akhirnya saya di tag sama banyak orang, saya speak up, mati tuh akun. serius. Sering.
Sering. Ketika saya biasanya speak up di TikTok, mati tuh pasti. Konten yang awalnya saya itu pasti mati biasanya. Atau di delete atau di apa gitu. Oh iya iya iya. Mereka kayak kena serangan dari netizen ya. Kamu lu salah akhirnya di take down sama dia. Gitu. Apa gitu. Oh. Atau enggak kamu buat bikin kayak campaign gitu. Bikin campaign, ayo kita blokir orang ini rame-rame sehingga dia mati gitu. Akunnya. Enggak sih, Atau enggak enggak pernah. dia mati atau enggak ninggalin TikTok gara-gara malu aja kali ya. Gara-gara banyak yang bully. Kayaknya awalnya dia jadi kreator, akhirnya kayak cuman jadi viewer gitu. Oh, iya 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 iya. Sih. Kamu ngerasain nggak efek-efek negatif di media sosial ini apa aja gitu? Banyak positif